Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya, kita boleh memuji, menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan. Sebab bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan tangan Tuhan yang menopang hidup kita semua. Dia memampukan kita sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan baru yang sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu. Kami percaya penyertaan-Mu bersama dengan Tuhan. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Kau yang memimpin kami, memberkati umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di acara intimasi hari ini untuk belajar bersama-sama kita tentang satu kebenaran di dalam kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat dua macam tubuh. Jadi di 1 Korintus 15 itu dibilang ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Makanan kedua tubuh ini berbeda. Kalau tubuh jasmani kita makan nasi dan teman-temannya. Tetapi tubuh rohani kita memerlukan makan juga supaya nggak lapar. Karena kalau rohani kita ini nggak dikasih makan yang benar, bisa sakit juga, sakit rohani. Saya akan baca satu ayat di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, dulu saya nggak ngerti firman yang keluar dari mulut Allah itu seperti apa. Saya bayangin mulut Allah aja nggak ngerti. Kalau Allah punya mulut berarti ada suaranya. Jadi saya nggak ngerti dulu itu mulut Allah seperti apa. Ketika saya cari-cari di dalam kitab suci, saya nemu, yaitu di Ibrani 1 ayat 1, saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Setelah saya baca ayat ini, baru saya tahu Bapak Ibu bahwa mulut Allah itu sebetulnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diucapkan Tuhan Yesus terutama di Injil, itu sebetulnya yang diucapkan Allah juga. Oleh karena itu berarti Tuhan Yesus ini ternyata mulut Allah. Firman yang keluar dari Yesus ini loh sebetulnya suara Allah. Suara Allah yang didengar oleh Tuhan Yesus dan dikatakan Tuhan. Oleh karena itu pada zaman dahulu Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi dalam perjanjian lama, banyak sekali nabi di sana. Tetapi pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita cari, kita membaca, kita mendengar. Karena di ayat sebelumnya tadi bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan-perkataan Tuhan ini loh sebetulnya makanan rohani kita, makanan surgawi kita, karena asalnya itu dari surga. Oleh karena itu kita tidak bisa memberikan makan hanya daging aja. Kita harus memberi makan juga rohani kita juga. Makanya kalau di dunia itu ada istilah di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Sebetulnya itu saya kurang setuju. Yang bagus itu di dalam roh atau jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Karena jika roh kita makan yang benar, makan makanan dari surga, yaitu kebenaran-kebenaran dari setiap firman Tuhan tadi, itu loh yang membangkitkan semangat kita, membangkitkan nyali kita, masuk nyali untuk menata masa depan, misalnya untuk melakukan pekerjaan yang rumit, misalnya ada semangat di sana, berapi-api, tidak kecewa. Kalau kita nggak makan yang benar, apa yang terjadi saudara? Ya kita sakit hati, kita kecewa, kepahitan tetap ada, hilang pengharapan, iya. Hal itu sangat merugikan.
Tetapi ketika rohani kita diberikan makanan yang cukup, yang benar, oleh karena itu di dalam doa Bapa kami ada kalimat begini Bapak Ibu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau kalimat itu saya dibacakan pada sekelompok orang, itu benar jamak. Tetapi ketika saya baca sendiri atau berdoa sendiri di dalam kamar, itu juga sebetulnya jamak. Kalau menurut 1 Korintus 15, karena dalam tubuh ini ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani, duniawi, ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Ada dua, berarti jamak. Jadi makanannya sendiri-sendiri. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, makanan jasmani, makanan rohani yang secukupnya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami. Kalau berlebihan, ya daging aja kalau berlebihan kekenyangan. Kalau rohani kelebihan juga tidak bagus. Jadi berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya sebagai orang percaya kita mencari makanan-makanan yang benar, makanan-makanan rohani, makanan-makanan sorgawi, makanan yang memberikan pengertian, makanan yang memberikan kebenaran. Karena kebenaran itu sebetulnya yang menuntun kita. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Jika Allah, ada ayat begini, jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita, gitu kan? Oh, berarti kalau sudah ada Allah ada di dalam diri kita, di pihak kita, ada kebenaran dalam diri kita, ada damai sejahtera, ada sukacita, memang benar Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa melawan kita. Karena kita hidupnya itu udah berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, sepanjang hari ini saya ajak Bapak Ibu dimanapun berada untuk kita mengajar satu kebenaran, satu makanan yang kekal, satu makanan yang benar-benar dikehendaki, yaitu makanan surgawi. Saya baca satu ayat lagi, Yohanes 6. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu, saya kalau membaca ayat ini sangat luar biasa sekali. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus itu loh, yang diucapkan Tuhan itu yang memberikan kekuatan di dalam roh dan memberikan hidup yang kekal. Kenapa memberikan roh dan hidup? Ketika roh kita sebelumnya tidak mengerti kebenaran, itu sejatinya roh kita tuh mati. Sama seperti di Kejadian awal-awal ketika manusia jatuh dalam dosa, udah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dengan Allah hubungannya udah terpisah, udah tidak seintim, udah tidak sedekat pada waktu sebelum jatuh dalam dosa. Oleh karena perkataan Tuhan ini datang kepada kita, ingin membawa kita kembali ke hadapan Allah, intim kembali oleh melalui perkataan Tuhan yang benar itu. Karena perkataan-perkataan ini adalah roh dan hidup. Roh kita yang tadinya mati dihidupkan kembali, disempurnakan kembali, segambaran dengan Allah. Kita adalah ciptaan yang sempurna, melalui makanan yang sempurna, melalui kebenaran sempurna, kita dikembalikan sebetulnya. Rupa dan wujud kita yang tadinya itu udah nggak segambar, dibentuk ulang lagi dengan firman ini, yaitu perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam sehari-hari, dalam kita melakukan aktivitas dimanapun berada, makanan ini harus kita rasakan. Mulai pagi hari, kita mengawali hari dengan makanan yang benar. Jasmani, makanan jasmani. Rohani, makan rohani. Kalau hanya salah satu aja yang dikasih makan, akibatnya akan tidak baik. Jadi dua-duanya harus makan. Rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang Tuhan katakan itu roh.
Kebenaran-kebenaran itu membangkitkan roh kita, membangkitkan semangat kita menghadapi setiap situasi, beban berat, masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah pertolongan yang sejati. Tuhan pernah bilang, kemarilah, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang Tuhan berikan kelegaan itu? Yaitu pengertian dari setiap firman-Nya itu loh. Yang tadinya saya beban berat oleh karena hukum-hukum dunia ini menjerat kita, aturan-aturan, konsep-konsep. Ketika ada pengertian satu titik terang di dalam hatiku melalui pikiran kita mencerna setiap perkataan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu oleh karena terang yang Kau berikan pengertian dari setiap firman itu datang ke dalam hidup ini. Itulah makanan yang benar. Dan itu harus dipelihara, harus dijaga, karena tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, oleh karena kekuatan itu, dengan kekuatan sendiri mustahil kita bisa hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus dimanapun berada, sekiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu dan kebenaran firman-Mu. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, itu adalah nyata dan amin ya Bapa. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami merindukan setiap keadilan, ketentraman, kedamaian di segala bidang, di segala aspek, dimanapun dari Sabang sampai Merauke terjadi. Oleh karena itu kami minta dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat kepala daerah, hingga yang paling bawah. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin kami sebagai rakyat dalam keadilan dan kedamaian dan ketentraman. Biarlah negara dan bangsa ini boleh menjadi acuan dan tauladan oleh negara-negara yang lain bahwa Engkau benar-benar menyertai bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang masih berjibaku bekerja menolong orang-orang yang sakit virus COVID-19 ini Bapak. Kiranya Engkau berikan semangat kepada mereka semuanya untuk tetap bekerja, untuk tetap memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada para pasien, sehingga pasien boleh tertangani dengan baik dan mereka boleh sembuh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya kemuliaan hanya untuk-Mu saja, hanya bagi-Mu saja. Kami serahkan juga orang-orang yang mengalami sakit, baik sakit secara jasmani, apapun mereka yang alami, sakit apapun mereka yang alami Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan, Engkau tumpang dengan kuasa-Mu. Kiranya kesembuhan terjadi atas mereka yang sakit, orang-orang yang berputus asa, yang kehilangan pengharapan, yang tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Kiranya Engkau juga jamah hati mereka Bapa, dengan tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyelamatkan mereka dengan satu titik terang kebenaran firman-Mu. Kiranya mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemirsa acara kami ini dimanapun mereka berada. Kiranya acara ini boleh menjadi berkat bagi mereka, dan mereka boleh bersaksi dimanapun mereka berada bahwa mereka telah diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya,
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.